Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas dikonfirmasi dapatkan striker tajam Eropa. Thomas Doll patahkan perjuangan Rizky Ridho. Ilyas Al-Haf jadi bahan pertimbangan Sintayong. Gasak Vietnam 2 kali, Timnas dekati 100 besar dunia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, salah satu penggawa Garuda yakni Pratama Arhan kembali memulai karir abroadnya di klub Liga Korea Suwon FC. Terbaru, pemain berposisi sebagai back itu mengaku sempat berbicara dengan agennya terkait menit bermain sebelum memutuskan menerima tawaran dari Suwon FC. Pratama Arhan tentu ingin mendapatkan menit bermain lebih. Pasalnya, hal serupa tak ia dapatkan di Tokyo Verdy. Sebab diketahui Pratama Arhan hanya bermain 4 kali selama setahun lebih memperkuat tim asal Jepang itu. Meski begitu, Pratama Arhan juga berjanji akan tetap bekerja keras untuk memikat hati pelatih Suwon FC. Sementara itu, Suwon FC saat ini sedang berada di Indonesia. Beberapa laga uji coba lalu dilakukan oleh tim asal Korea Selatan itu, namun nama Pratama Arhan belum mendapatkan kesempatan bermain. Para pecinta sepak bola Indonesia bisa bersorak bahagia, sebab Timnas Indonesia disebut akan mendapat tambahan amunisi baru jelang menghadapi Vietnam. Pengamat dan komentator sepak bola Roni Pangemanan menyebut saat ini PSSI sedang membidik seorang pemain diaspora yang berposisi sebagai striker. Namun menurut Bung Ropan, ia tak bisa mengungkap identitas sosok calon penyerang Timnas Indonesia tersebut. Hal ini karena saat ini PSSI dan calon penyerang tersebut masih dalam tahap komunikasi intensif. Saat ini Timnas Indonesia memang sangat membutuhkan pemain berposisi penyerang murni. Sebab kini stok pemain nomor 9 di skuad Garuda sendiri bisa dikatakan minim. PSSI sendiri sudah tuntas menaturalisasi Rafael Struijk dan sedang memproses Ragnar Oratmangun. Namun keduanya bukan penyerang murni sehingga skuad Garuda memang memerlukan tambahan striker murni untuk memperkuat garda depan mereka. Saat ini Martin Paes tengah menjalani proses naturalisasi untuk bisa menjadi WNI. Kehadiran Martin Paes diyakini bisa membuat pertahanan skuad Garuda makin kuat. Pasalnya rekam jejak Martin Paes bisa dibilang cukup mentereng. Saat ini dirinya bermain reguler di FC Dallas dan pernah berhadapan dengan Lionel Messi. Di sisi lain, kedatangan Martin Paes sejatinya bisa mengancam posisi kiper-kiper yang selama ini sudah jadi andalan seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Di samping itu, Hernando Ari memang belum memberi pernyataan secara langsung pada publik soal rencana naturalisasi Martin Paes. Namun lewat Sandy Walsh, kiper berusia 21 tahun itu menunjukkan mentalitas yang luar biasa pada kasus ini. Hernando Ari menyebut kedatangan Martin Paes dengan terbuka. Bukan hanya siap untuk bersaing, kiper asal klub Persebaya Surabaya itu juga mengaku siap untuk belajar pada Martin Paes. Timnas Indonesia berada di jalur yang tepat dalam ranking FIFA. Terbaru, mereka saat ini berada di ranking 142 FIFA. Posisi tersebut mengalami kenaikan 4 tingkat setelah tim asuhan Sintayong melakoni pertandingan Piala Asia beberapa waktu lalu. Tentu saja hasil ini disambut girang oleh PSSI. Timnas Indonesia naik cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir hingga mampu menduduki capaian tertinggi di posisi 142. Pada agenda terdekat, anak asuh Sintayong memiliki peluang untuk mendulang poin dari kualifikasi Piala Dunia 2026, sebab Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam 2 kali pada tanggal 21 dan 26 Maret mendatang. Menurut Football Ranking, jika Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dalam 2 laga itu, ranking Timnas Indonesia bisa mendekati 100 besar FIFA. Apalagi upaya skuad Garuda meraup poin FIFA dan kemenangan atas Vietnam nanti pun bakal diperkuat sejumlah pemain keturunan barunya. Timnas Indonesia U23 bakal menjalani pemusatan latihan di Dubai mulai 31 Maret mendatang jelang menghadapi Piala Asia U23 2024. Selama pemusatan latihan, tim asuhan Sintayong itu juga memiliki rencana untuk menjalani uji coba. Ada 3 uji coba yang telah dirancang oleh PSSI untuk skuad Garuda Muda. Sumarji mengungkapkan bahwa pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan klub-klub Liga 1 yang para pemainnya bakal dipanggil untuk melepas pemainnya dalam persiapan menghadapi ajang tersebut. Lobby serupa juga ia lakukan terhadap klub-klub luar negeri.
Menurut Sumarji, berdasarkan hasil pertemuan, pada prinsipnya klub-klub Liga 1 mendukung penuh pemanggilan pemain meski di tengah kompetisi sedang berjalan. Tentu saja pemanggilan para pemain ini diharapkan mampu membawa hasil apik sebab pada Piala Asia U23 ini, PSSI menargetkan Sintayong minimal bisa menembus babak 8 besar alias berhasil lolos dari fase grup. Salah satu pegawai Garuda, Rizky Ridho, merupakan sosok vital bagi skuad Garuda Muda. Kapten Garuda Muda itu turut berkontribusi mengantarkan tim menembus putaran final Piala Asia U23. Sintayong tentunya bakal kembali memanggil Rizky untuk tampil di ajang tersebut. Terlebih, back 22 tahun itu sudah punya pengalaman bermain untuk tim nasional senior. Akan tetapi, asa Rizky Ridho untuk memperkuat timnas Indonesia U23 menemui jalan terjal. Dia kemungkinan tidak akan mendapat izin karena klub tengah berjuang dalam kompetisi. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menegaskan keberatan melepas para pemainnya untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Doll menilai bahwa ia membutuhkan figur Rizky Ridho dan kawan-kawan karena Persija tengah bersaing untuk merebut gelar juara Liga 1 pada musim ini. Karena hal ini, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong akan mencoret Rizky Ridho dari skuad Piala Asia U23 andai tidak mendapat izin bergabung dari klubnya. Satu nama pemain keturunan kembali disodorkan ke Sintayong untuk dipertimbangkan menjadi bagian dari skuad Garuda. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan mengaku menyodorkan nama Ilyas Alhaf kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mantan manajer Persija Jakarta ini menilai Ilyas Alhaf memiliki kualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir pun meminta kepada Sintayong untuk mereview apakah Ilyas Alhaf layak memperkuat timnas atau tidak. Jika sesuai kebutuhan, pemain yang biasa bermain sebagai winger kanan ini dapat dinaturalisasi menjadi WNI. Lantas, apakah Ilyas Alhaf bersedia memperkuat timnas Indonesia? Medio Juni 2023 mengungkap Ilyas Alhaf mengaku sangat terbuka memperkuat timnas Indonesia jika mendapat panggilan. Sebagai tambahan informasi, per musim panas 2023, Ilyas Alhaf bergabung dengan klub Liga 1 Armenia FC Noah. Dari 19 pertandingan bersama FC Noah musim ini, Ilyas Alhaf mengemas 5 gol dan 6 assist. Kontrak Jurgen Klinsmann sebagai pelatih timnas Korea Selatan sejatinya masih berlaku hingga 31 Juli 2026. Namun, kegagalannya membawa skuad Taekwondo Warriors juara Piala Asia plus attitude-nya yang buruk membuat dirinya segera dipecat. Kini terbaru, pelatih asal Jerman tersebut akhirnya resmi dipecat oleh KFA. Di samping itu, media Korea Selatan Yonhap mengumumkan 3 nama pelatih yang telah disiapkan KFA sebagai pelatih interim timnas Korea Selatan menggantikan Jurgen Klinsmann. Nama Sintayong yang sempat digadang-gadang diminta kembali ternyata tidak masuk. Tidak heran Sintayong tidak masuk daftar sebab Sintayong masih terikat kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 30 Juni 2024. Beredar kabar pula, terlepas dari apapun hasil yang didapat timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024, Sintayong bakal mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027.